Wah enggak ah, cukup kita udah kurang apa dari dulu kita sudah beberapa berdua. Tapi ini masalahnya bukan masalah kita, Bang. Masalah perjalanan umat ini bagaimana? Jadi yang dipikirin bukan dirinya, itu Siti Saroh itu. Yang dipikirin umat. Nanti umat mau bagaimana kalau nggak ada generasi penerus yang berdakwah dan tarbiyah? Nah, terus gimana dong? Udah abang nikah aja, enggak? Udah bang. Akhirnya apa ya udah kalau memang kok hendaknya begitu ya aku mau nikah tapi tolong cariin loh, benar nggak? Sama Siti Saroh ya dicariin coba. Itu yang solehah itu suami dicariin itu. Akhirnya karena dia punya pembantu ya, kalau kita pembantu namanya Hajar. Udah bang Hajar aja dah. Udah Hajar aja dia aja Hajar. Akhirnya Hajar lah, Siti Hajar lah yang dihajar. Enggak berasa. Enggak berasa. Masa sono doang. Enggak hujan tuh. Ya. Nah, akhir singkat cerita nikahlah dengan Siti Hajar. Udah usia 120 tahun. Riwayat. Hajar 90 tahun. Baru hamil. Itu pun prosesnya susah. Harus sunat dulu. Nabi Ibrahim udah usia 90 baru disuruh. Lalu kayak gimana kira-kira? Umur 9 tahun, 20 tahun orang Arab. Udah dulu kira-kira orang usah dibayang nih. Sunat dulu. Ini ujian untuk menjadi kekasih Allah itu. Diuji ya, singkat cerita hamil punya anak namanya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail bayi terpaksa dengan perintah Allah harus pindahlah dari sini ke tanah Hijaz yang sekarang disebut Mekah. Ya, akhirnya dibawalah bayi sama Siti Hajar harus berpisah dengan suaminya pergi ke tanah Hijaz yang sekarang Mekah. Makanya di sebelah ini kiri dari pintu Ka'bah itu ada tempat namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kamar. Jadi disitulah bayi Ismail diletakkan. Nah di situ hanya berdua. Ibunya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian untuk melanjutkan dakwah, Nabi Ibrahim terpaksa harus pindah ke Palestina karena dakwahnya di Palestina. Berarti harus berpisah dengan istri dan anaknya yang masih bayi, istri yang baru selesai melahirkan. Jadi dalam hidup ini ada perjumpaan, ada perpisahan. Itu sudah biasa, kan gitu. Jadi ada berjumpa, ada berpisah, ada pertemuan, ada perpisahan. Bertemu ini untuk sesaat, nanti akan berpisah. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi nanti. Kalau kita sama-sama dalam satu ikatan. Alhamdulillah kita punya ikatan yang kuat. Kita punya garis sanad ya. Sanad itu sambungan sampai kepada Rasulullah. Sambungan ilmu. Ketika dengan Torekoh Qadiriyah. Dan ada lagi Harokah Sahihiyah. Jadi bagaimana disampaikan Pak Ridwan ya, ada pertemuan dan perpisahan. Kadang bertemu, kadang berpisah. Sekarang kita berpisah. Kita juga sebentar lagi kita. Sekarang bertemu, sebentar lagi juga kita nggak akan begini terus. Mau begini terus sampai subuh. Lalu ada berpisah nanti. Nah hidup itu, perjalanan hidup itu selalu begitu. Datang dan pergi, bertemu dan berpisah. Nah itu Nabi Ibrahim pun seperti itu. Nah kemudian dakwahlah Nabi Ibrahim ke Palestina. Terpaksa Siti Hajar harus berjuang sendiri untuk mencari kehidupan, memberi nafkah kepada putranya yang baru lahir. Akhirnya dia di sana itu tanahnya gersang itu. Mekah zaman dulu itu sekarang mewah, Zaman dulu Mekah itu cuma gunung kelilingnya, gunung yang gersang.
nggak ada pohon-pohon yang menghijau. Terus tempatnya itu di bawah Ka'bah itu, di bawah di gunung. Jadi ibu-ibu nanti kalau umrah ada itu mesti turun, untuk tawafnya harus turun. Nanti itu ada Hijr Ismail, adalah Hajar Aswad. Itu sulit, gersang, nggak ada kehidupan, cari air susah. Akhirnya Siti Hajar nyari air. Dia berangkat pergi ke sudut sana, ada bukit namanya Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa, bukan Sifa, Sofa. Kalau dipanggil Sifa nanti panggil Sopung, namanya kan nggak bisa. Sifa jadi Sopung, Sofa jadi Sopung, nggak boleh ya. Jadi Sofa, di Sofa dia cari nggak ada air itu. Dia lihat ke arah Bukit Marwah, karena dia lihat di sana ada semacam gitu. Kalau kita berangkat di jalan tol siang hari itu, kena matahari juga kayak ada kemun kayak ada sumber air gitu ya. Apa namanya itu? Fata Morgana. Mata air, Fata Morgana. Dia cari seolah ada air, dikejar, ternyata tidak ada. Hikmah apa yang diambil setelah menyaksikan itu? Inilah kehidupan dunia itu bagikan Fata Morgana. Kehidupan ini tidak ada yang pasti. Ada kehidupan yang pasti? Nggak ada. Tidak ada, semua Fata Morgana. Relatif. Ini perjalanan hidup ini. Nah, dalam kehidupan itu yang pasti apa? Dalam kehidupan ini yang pasti mati, itu pasti. Tapi yang lain nggak ada pasti. Makanya dalam kehidupan ini Allah anjurkan jangan memastikan. Kalau akan melakukan sesuatu sebaiknya ayasa Allah ucapkan insya Allah. Karena tidak ada yang pasti. Dikejar tidak ada di Marwah. Sampai mondar mandir dari Sofa Marwah sampai 7 kali. Tidak ditemukan air itu. Ya, tidak ditemukan air itu. Lalu apa yang manfaat yang bisa disaksikan dari itu? Itulah yang sekarang menjadi baik orang yang haji maupun umroh, dia melaksanakan sa'i. Mondar mandir. Selesai ya? Nah, ternyata apa? Siti Hajar itu mencari rezeki nafkah untuk putranya Ismail di Sofa dan Marwah, tapi ternyata tidak didapatkan di Sofa dan tidak pula didapatkan di Marwah. Di mana didapatkan air itu justru ada di kakinya Nabi Ismail. Jadi rezekinya Ismail mesti ada di Ismail. Jadi kalau kita usaha jangan memastikan dengan usaha ini pasti berhasil. Bisa jadi usaha kita A, Allah beri keberhasilan dari jalan B. Makanya jangan target. Kita hanya kewajiban kita usaha, bukan hasilnya. Maka dalam hidup ini usahalah 100%. Cara lahiriah berjuang, kemudian berdoa 100%. Terus pasrah. Setelah usaha lahir, usaha batin, semua serahkan, kembalikan kepada Allah. Insya Allah urusan beres, tapi pasrahnya ya 100%. Jadi 100% usaha lahir, 100% doa usaha batin, 100% pasrah kepada Allah. Berarti 300%. Jangan 100%. 100% dibagi 3 nanti setengah-setengah aja enggak. Kenapa kita kadang-kadang sulit ini itu? Karena kita setengah-setengah aja enggak, padahal setengah-setengah